Satu kutub kalau kita lagi down, jangan kayak sedih. Karena dunia itu cuma senda gurau dan permainan. Sisi lain, kalau kita lagi sukses di dunia, jangan lupa diri, men. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kata Rasulullah SAW, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kami bisa berkesempatan menemui Ustadz Adi Warman di gym. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, berkah, bahagia semua ya, amin. Alhamdulillah, waduh, olahraga terus semakin sehat ya. Amin, amin, amin. Tetap anti mainstream, tausiah juga tetap sambil berolahraga. Iya, mantap. Lah iya dong, mensana and corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kudu olahraga, men, kudu sehat. Ustadz, kali ini kita ngebahas sedikit bagaimana menyikapi perasaan kita di dalam suasana tertentu agar gembira tidak terlalu berlebihan, juga kalau sedih tidak terlalu menangis darah gitu, Ustadz. Ya Allah. Ada-ada aja. Ini kita mulai pakai yang ringan-ringan dulu ya. Ilmu tasawuf nih, ilmu tasawuf yang ringan-ringan dulu nih. Dalam ilmu tasawuf disebutkan unzur bi'aklika innal ain kazibah. Lihatlah dengan akalmu karena matamu itu berbohong. Wa asmi biqalbika inna sam'a hawan, dan dengarlah dengan hatimu karena telingamu itu berkhianat. Jadi kita dalam melihat dunia ini tenang, men, namanya juga dunia. Kita kadang-kadang tertipu oleh dunia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa la'ib wa lahwun. Dalam ayat yang lain dibalik, illa lahwun wa la'ib. Dunia ini permainan senda gurau, men. Benar gak? Lah kalau kita tahu dunia ini cuma permainan senda gurau, ngapain kita kalau lagi dapat musibah? Kita kayak seakan-akan dunia kiamat tuh ngapain, men? Benar gak? Namanya juga permainan, kayak main bola aja dah. Bahwa kita nendang bola nih, terus penalti, nendang bola, penalti, kagak gol, gagal. Ya sedihnya sebentar aja, udah main bola lagi aja normal. Semua pemain bola top, men, Messi, Ronaldo, siapa kayak pernah gagal nendang penalti, bener gak? Tapi kalau gara-gara gagal nendang penalti di menit kelima itu, kemudian 90 menit sampai dengan 90 menit akhirnya permainan kita kacau gara-gara pernah gagal nendang penalti menit kelima, ya kita rugi. Begitu juga hidup, men. Benar gak? Udah, men, dunia cuman main-main dan senda gurau. Jadi kita kudu enjoy life. Karena Allah bilang dunia itu senda gurau. Lah Allah aja bilang senda gurau, masa kita gara-gara buat kesalahan sekali, gara-gara buat dosa sekali, kita pening mikirin seakan-akan Allah itu tidak menerima taubat kita, seakan-akan Allah itu galak banget gitu, bener gak? Gara-gara kesalahan itu taubat kita gak diterima-terima sama Allah. Jangan gitu, bener gak? Memang ada ayat lain. Nah ini, tapi ayat lain ntar ya, abis ini ya. Nanggung dikit lagi, back to you fit. Iya Ustaz, nah membahas dunia hanya senda gurau. Bahkan kalau nggak salah Nabi pun tidak suka orang yang berlebihan gitu ya Ustaz. Rasulullah SAW itu hidupnya 63 tahun, men, bener gak? Ketemu sama berjenis-jenis orang selama masa hidupnya. Menyampaikan hadis pada orang-orang dengan kebutuhan dan keperluan yang berbeda. Oleh karena itu kita harus selalu melihat hadis-hadis Rasulullah SAW itu sesuai dengan asbabun wurudnya. Nah, benar gak? Kalau kita yang pembahasan pertama tadi, itu adalah ketika kita melakukan suatu kesalahan, nendang gagal penalti itu, gagal nendang penalti, gagal gol, benar gak? Jangan terlarut dengan kekeliruan, kesalahan, dosa yang kita lakukan. Jangan bersedih dengan keadaan yang Allah berikan pada kita, benar gak? Allah kasih cobaan, nanti sedihnya lama banget, padahal dunia itu cuman lahwun wala'ib, bener gak? Tapi sebaliknya, jangankan Rasulullah SAW, ayat Al-Quran juga mengatakan hendaknya engkau banyak menangis dan sedikit tertawa. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, seandainya saja kalian tahu apa yang aku ketahui, kata Rasulullah SAW,
niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ini men. Sama juga kayak main bola. Mentang-mentang ente udah menang 4-0 misalnya, bener gak? Lalu ente jadi lengah. Mentang-mentang Allah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, hidup dibuat gampang, hidup dibuat mudah oleh Allah. Lalu kita lupa akan hari akhirat. Sehingga kita bergelimangan dengan kekayaan, bergelimangan dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang terhormat, orang terkenal, dihormati segala macam. Jadi kita lupa bahwa ada hari akhirat, tempat kita menuai semua yang kita tanam di dunia ini. Nah ini men. Jadi ada dua kutub nih. Satu kutub kalau kita lagi down, jangan kayak sedih. Karena dunia itu cuma senda gurau dan permainan. Sisi lain, kalau kita lagi sukses di dunia, jangan lupa diri men. Karena lagi-lagi di sini sebutkan bahwa Allah mengatakan, kalau Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kata Rasulullah SAW, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Nggak ada apa-apanya men, nggak ada sesayap nyamuk di dunia. Ente bangga-bangga apa sih? Baik to you dah. Ya. Nah ini hampir sama ini Ustadz. Ada komen yang menanyakan, ya mungkin ini salah persepsi nih. Ustadz kok sering bilang kita nggak usah ngotot mencari rezeki karena rezeki sudah ditakar. Jadi nggak salah dong kalau kita kerjanya ya oke lah, sekedar kan rezekinya udah pasti ada gitu. Nih naik sepeda kan. Kita kan udah umur segini kan, tahu diri lah. Nggak usah ngotot mau jadi kayak atlet sepeda gitu, bener gak? Begitu juga kita dalam menjalani hidup ini, bener gak? Itu kata-katanya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan terlalu keras, don't be too hard to yourself. Jangan terlalu keras terhadap diri kita sendiri. Karena the end game, hasil akhir dari ikhtiar kita yang keras itu sudah ditentukan oleh Allah. Benar gak? What will come to you will come, what will not come to you will not. Kita hidup yang enjoy lah. Tapi kita harus ikhtiar, gak boleh diam. Kalau kita diam, kita gak ikhtiar, kita gak melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, Allah gak suka sama kita. Karena kita nggak mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dikasih badan sehat, otak bagus, segala macam diberikan orang-orang yang suka sama kita untuk mendukung kesuksesan kita. Lalu kita biarkan itu semua. Mubazir men. Mubazir temennya setan men. Udah, kita harus kerja keras. Nggak ada tuh ilmu tasawuf yang modelnya ente suruh diem-diem doang, sholat duha, zikir-zikir, wirid-wirid, tahu-tahu ente jadi sukses berhasil di dunia. Nggak bisa men. Nggak bisa juga ente cuma sholat malam sendirian aja asyik masyuk sama Allah gitu. Nggak mau peduliin lingkungan kita. Lah bagaimana men? Kita dikirim Allah ke dunia ini untuk jadi khalifatullah fil ard, untuk menyampaikan pesan-pesannya Allah, untuk mengangkat tinggi-tinggi panji-panji syiar Islam. Lah kalau ente cuma sendirian doang, nggak ngurusin dunia, nggak ngurusin sekitarnya, bagaimana? Jangan kayak gitu dah. Bismillah. Terakhir Ustaz, out of topic nih. Banyak yang menikmati ajaran dari Ustadz tentang tasawuf ini, dan banyak sekali yang ingin mengetahui awal asal muasal atau bagaimana Ustadz belajar untuk tasawuf ini. Masa ini dimasukin video sih? Ada namanya belajar tasawuf, bener gak? Tapi ada juga yang namanya belajar tarekat. Ini dua hal yang berbeda sebetulnya, bener gak? Tasawuf adalah mempelajari nilai-nilai kebeningan hati, kejernihan jiwa, sebagaimana yang dicontohkan oleh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya pelajaran tasawuf. Bagaimana caranya kita ini selalu ikhlas dalam menjalani hidup ini. Kita udah pernah bahas 3 tingkatan ikhlas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu namanya belajar ilmu tasawuf. Bagaimana kita bening hati, jernih jiwa. Tapi ilmu tarekat adalah hal lain. Ilmu tarekat adalah metode. Ini training nih, metode training. Bagaimana metode training supaya ausdauer kita, stamina kita jadi bagus. Metode training supaya kalau main bola, tendangan penaltinya kagak ngaco. Itu namanya metode tarekat. Di Indonesia banyak yang mengikuti tarekat
TQN namanya, Qadariyah Naqsibandiyah, benar ya? Saya pun belajar itu juga waktu kami di Cirebon. Ini kita juga belajar tarekat, ada lagi di situ. Jadi ini alhamdulillah dua hal yang berbeda antara belajar ilmu tasawuf dengan belajar ilmu tarekat. Yang satu adalah bagaimana memahami kemahabesaran Allah, membuat hati kita jernih, membuat hati kita, jiwa kita bening. Yang satu lagi belajar tentang metodenya, bagaimana kita melakukan zikir-zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mantap Ustadz. Jadi selain mempelajari tasawuf, kita juga harus mendalami tarikat itu sebagai metodenya. Pakai guru belajarnya, pakai guru belajarnya. Jangan dari video YouTube doang. Itu harus, jangan dari YouTube. Ustadz, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Olahraga ya, olahraga. Jangan lupa lo.